Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajo Bintara. Selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan anugerahkan kepada kita kesehatan yang baik, kekuatan dan semangat yang baru, serta iman yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Tidak semua orang betah dalam penantian yang panjang. Pada umumnya kita mudah untuk tidak sabaran dalam hal menunggu atau menantikan sesuatu. Apalagi dikala kita sedang menunggu sesuatu, kita sedang dalam keadaan yang sulit. Menunggu dalam keadaan sulit membuat penantian kita semakin terasa berat. Namun, Nabi Yesaya menyerukan kebenaran firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan dan hak-hak mereka tidak diperhatikan olehnya. Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa yang lemah dan letih serta berputus asa ini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Allah tidak akan patah semangat dan kehilangan pengharapan. Karena Allah setia, Ia pasti datang untuk menolong umat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setidaknya ada 3 alasan dalam perikop ini mengapa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alasan yang pertama, karena Tuhan adalah Allah segala Allah. Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Alasan yang kedua, karena Allah Israel adalah Allah yang kekal, firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Alasan yang ketiga adalah karena Allah Israel adalah gembala yang baik. Ayat 10 dan ayat 11 berkata demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan adalah gembala yang baik. Hal ini berbicara tentang relasi, kedekatannya dengan umat-Nya, kelembutan hatinya untuk membalut dan menyembuhkan domba-dombanya. Kasih sayang sang gembala yang tidak bertepi, yang memuaskan hati dan jiwa mereka. Maka Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan yang kekal, dan sang gembala yang baik, adalah mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali melambangkan kekuatan dan kegagahan, serta kemampuan untuk terbang tinggi mengatasi badai dan angin serta musim yang berganti. Nabi Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara kita menanti seseorang yang tidak kita percayai. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Layaknya Simeon yang berumur sudah lanjut, namun setia menanti penggenapan janji Allah tentang Mesias. Ia percaya pada janji Allah itu
ia menantikannya. Dan karena ia menaruh harapannya kepada Allah, setiap hari ia mendapat kekuatan yang baru. Ia tidak lesu dan menjadi lemah sampai akhirnya ia bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah. Pertemuan Simeon dengan bayi Yesus menjadi pertemuan yang indah, menjadi jawaban atas penantian lamanya. Saudara yang terkasih, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kecewa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi lemah dan lesu, meskipun musim berganti. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Kekuatan yang selalu cukup, kekuatan yang tidak pernah berkurang. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 14, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong agar kami tetap setia menantikan Engkau, agar kami menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang baru hari lepas hari. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami tenang sebab kami tahu bahwa Engkau yang pegang tangan kami. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, bangkitkanlah semangat yang patah, pulihkanlah relasi yang rusak, balutlah setiap hati yang terluka. Bangkitkanlah kerinduan pada setiap hati yang sedang suam untuk segera mencari Engkau, belajar firman-Mu, dan menantikan Engkau. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.